Sanusi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI. Pak Sanusi, Iya Bang. ketika RAPBD tadi disahkan, terus ditandatangani semua, Iya. itu dibawa nggak oleh gubernur atau ditinggal di DPRD? Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya agak senang-senang juga saat ini bermasalah. Kenapa? Supaya masyarakat tahu yang sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi dalam pembahasan dan persoalan yang terjadi, yang selama ini terjadi terhadap APBD. Supaya masyarakat tahu. Saya cuma di ujungnya adalah ada gerakan masif mendelegitimasikan institusi kedewanan. Saya mau kasih, ada 3 materi dalam APBD. Yang pertama adalah administrasi keuangan pemerintah, ada Pak Dirjen Anggaran. Selama ini, sepanjang sejarah ini, APBD menganut kepada sistem informasi keuangan. Nanti saya jelaskan detailnya. Pidato Gubernur terhadap penyampaian APBD, draft APBD 2015, dia menyampaikan, saya bacakan ya, rancangan anggaran pendapatan belanja tahun 2015 yang dimaksud ayat 1, 73 triliun gitu ya, diminta untuk dibahas dan disetujui berdasarkan peraturan perundangan pasal 104, 105 Permendagri dan Permendagri 13 tahun 2006 ini ditulis. Artinya apa? Draft yang dikasih oleh Pak Gubernur minta dibahas untuk kemudian disetujui dalam ruang AP paripurna skala besar. Kemudian saya mau sampaikan bahwa dalam sistem informasi keuangan yang kita bahas, APBD, itu mengacu kepada 3 poin yang kemudian akhirnya dibalikan oleh Kemendagri. Yang pertama adalah pendapatan. Yang kedua adalah belanja, ada langsung dan tidak langsung. Yang ketiga adalah pembiayaan. Oke, pada saat pembahasan selesai ketuk palu, APBD disahkan, ditandatangani semua oleh Dewan dan Ketua Dewan dan Pak Gubernur saat itu, kemudian dengan alasan yang, ini sebetulnya masalah cuma satu, yang dikirim bukan ini, kenapa yang dikirim draft APBD yang dengan alasan karena menggunakan e-budgeting. Dalam e-budgeting hanya tertera belanja, makanya pada APBD 2013, ada temuan BPK yang disampaikan oleh Kepala BPK di ruang paripurna, pada April 2014 temuan terhadap anggaran pendapatan belanja 2013 bahwa e-budgeting belum mengakomodasi program Bapeda karena hanya mengacu kepada belanja saja. Makanya tulisan Kemendagri dibalikan ditulis tidak ada belanja langsung, tidak ada belanja biayanya. Kenapa ini belanja doang, tidak ada pendapatannya? Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Pak Ahok kirim draft APBD ke Dewan kalau merasa budgeting sudah benar, di-lock katanya. Kenapa minta dibahas? Ini yang perlu kita tanda tanya. Dia mau ngapain sebetulnya? Pertanyaan kan di situ. Baik Pak, Bang Karni saya mau kasih tahu ini draft APBD yang diberikan oleh eksekutif. Judulnya aja sistem informasi keuangan, jadi tidak budgeting. Saya ambil contoh ya, misalnya ditulis, Bansos perbaikan rumah pemukiman kumuh 300 miliar, cuma begitu. Kalau budgeting detail, di mana rumahnya mau diperbaiki, berapa jumlah rumahnya, ini cuma begitu. Makanya kita mengacu kepada sistem informasi keuangan pemerintah. Kemudian waktu pembahasan, ini minta dihapus oleh kepala dinas. Pertanyaannya, kalau sudah dihapus, diganti judul yang mana? Inilah fungsi pembahasan Bang Karni. Kemudian ada pergerakan, ada pekerjaan tambah dan ada pekerjaan dikurangkan, ada yang pekerjaan dihilangkan dalam sebuah program kegiatan. Saya ambil contoh lagi yang lebih ekstrim, ada belanja di misalnya di PU Air, pembangunan pipa transmisi air bersih Bekasi sampai Muara Karang. Ini pekerjaan bukan dinas PU Air, tapi ini punya swasta Palija, PAM. Kenapa masuk APBD? Ini korupsi ini pasti kalau dikerjakan. Minta dihapus. Saya tanya kenapa Anda mau hapus, ini pembahasan resmi. Dan diekspos, dibuka, saya ada recordingnya, saya ketua komisi D, bukan ketua fraksi Gerindra. Kemudian diekspos, dia bilang, Pak saya nggak mengusulkan ini. Budgeting yang ngusulin siapa? Pertanyaan balik lagi.
Saya ambil lebih ekstrim lagi pada saudara-saudara semua. Di sini misalnya contoh pemeliharaan jalan FX Suprapto. Nilainya 50 miliar. Kebayang nggak 50 miliar kerjanya? Kita nggak pernah tahu, cuma pemeliharaan jalan. Berapa panjang, berapa lebar, apa yang mau diperbaiki. Akhirnya kita sadar karena ini sistem informasi keuangan yang Pak Mendagri sampaikan, bukan sistem e-budgeting, maka kami paham. Makanya kami cuma tanya yang general. Ini yang kita bilang pembodohan juga buat kita. Ini draft APBD. Yang lebih menarik Bapak-Bapak dan saudara-saudara semua bahwa tidak ada belanja tidak langsung disampaikan di sini. Padahal belanja tidak langsung pada komisi D nilainya 1,7 triliun. Tidak ada disampaikan. Kalau ini masih disampaikan belanja langsungnya. Nah, saya yang kedua Pak Karni, saya mau sampaikan bahwa e-budgeting ini temuan BPK 2014 untuk APBD 2013 bermasalah. Kita bisa buka dan kita bisa baca. Kenapa disampaikan yang e-budgeting harusnya kalau kita mau sama-sama transparan kepada publik, e-budgeting itu disampaikan ke Dewan untuk dibahas. Karena itu SE3, surat edaran ketiga, itu rigid. Semuanya ditulis detail. Kemudian kenapa kita dikasih cuma formalitas begini? Saya masih ingat 2013 Pak Ahok marah-marah besar pada saat dia teriak, pembelian truk 300 miliar dihapus oleh Dewan. Saya balik marah. Waktu itu saya anggota komisi D, bukan ketua. Saya bilang tidak pernah ada usulannya kenapa Anda bilang dihapus. Saya kasih lihat tuh, ada nggak? Nggak ada, ternyata yang menghapus Bapeda. Ini kebiasaan mengumbar dulu, ya, kemudian... Tapi kita jangan terlalu teknis begitu. Sekarang, pertanyaannya yang simpel supaya rakyat mengerti. Nah, pertanyaannya... Ini benar nggak diubah oleh DPRD setelah disahkan? Nah, balik lagi Pak Karni. Setelah diketuk palu oleh Ketua Dewan, maka saya Ketua Komisi menandatangani. Menandatangani verbal hard copy loh. Jadi kalau yang dikirim itu bukan yang saya tanda tangani, saya nggak tanggung jawab, itu bukan pembahasan. Jadi sebetulnya buktinya ada dua. Pertama soft copy yang sudah dibuat, kedua hard copy yang ditandatangani oleh masing-masing ketua komisi dan koordinator pimpinan Badan Anggaran atau pimpinan Dewan. Itu masing-masing pegang masing-masing. Saya masih pegang. Kalau diminta kapan? Gubernur juga pegang. Pasti pegang, tidak mungkin tidak. Dan Bang Karni saya mau melanjutkan nih. Yang kedua kepada substansi APBD-nya. Kepada substansi APBD-nya. Yang pertama saya perlu sampaikan bahwa APBD 2013 nilainya 52 triliun. 2013. 2014 tiba-tiba naik 72 triliun. Kita dengan senang hati, wah hebat 20 triliun. Di APBD perubahan, waktu itu Pak Ahok sebagai PLT Oktober, dia tetap menyatakan 72 triliun. Kemudian dalam penyerapannya, dalam pendapatannya Pak Ahok menyampaikan bahwa APBD 2014 belanjanya itu belanja langsungnya cuma 22 triliun dari 45 triliun. Saya mau sampaikan, PAD kita pada APBD 2014 ditargetkan oleh pemerintah daerah yang membuat sendiri adalah 45 triliun. Ternyata pendapatannya cuma 25 triliun. Ada 20 triliun yang loss, tidak dapat. Makanya APBD adalah silpa ditambah dengan pendapatan daerah atau PAD. Kenapa pertanyaannya APBD 2015 harusnya silvanya 35 triliun dari APBD 2014 ditambah PAD-nya 64 harus 100 miliar. Kenapa pemerintah DKI cuma mengajukan 73 naik cuma 0,4% sepanjang sejarah? Karena 20 triliun tidak dapat ditarik, tidak dapat dikolek. Pertanyaannya, apakah benar tidak dapat atau ada potensi kerugian negara di sini sengaja tidak didapatkan? 20 triliun, nanti laporan BPK 2015 yang buat 2014 tertera bahwa tidak tertarik, tidak didapat 30% dari pendapatan. Kalau tidak didapat pendapatannya 5% itu wajar. 30% dari yang ditargetkan tidak dicapai. Pengerti? Ini persoalan dan mungkin... Kenapa waktu itu DPRD tidak protes? Sudah protes. Kita tanya kenapa ini begini, dia bilang banyak berbagai macam alasan. Makanya kita menyebutkan ini bahwa kenapa nanti BPK yang akan menentukan bahwa pendapatannya tidak tercapai. Ini saya mau periksa ke Bang Karni bahwa belanja ini nota keuangan gubernur pada November 2014. November 2014 penyerapannya cuma 22 triliun dari 72 triliun. Anggap 50% terserap.
Berarti masih ada silva 36 triliun. Kalau PAD yang ditargetkan 65 tambah 35 udah 100 triliun. Kenapa kita cuma, ini menurut saya, ini ada potensi kerugian negara. Tidak tercapai. Kenapa nggak waktu itu interpelasi atau angket? Ini yang kita mau sampaikan kepada KPK oleh pimpinan bahwa ini menjadi temuan. Kenapa? Karena laporan BPK-nya sebetulnya keluar nanti di bulan April. BPK melaporkan 90 hari setelah tutup masa anggaran. Hasil auditnya. Nanti hasil auditnya terbukti bahwa tidak terkolek 20 triliun. Pertanyaannya, kenapa nggak bisa terkolek? Yang membuat proyeksinya dia gitu. Jadi kembali ke judul tadi, anggaran siluman. Ya. Itu menurut Mas Sanusi itu ada apa tidak? Apa tidak? Kalau ada, siapa yang bikin? Jadi anggaran siluman menurut saya anggaran yang melanggar peraturan perundang-undangan. Gubernur menyampaikan minta dibahas sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi kalau yang dikirim bukan yang dibahas. Sudah dulu. Apa yang Anda mau sampaikan? Jadi saya mau jelaskan dulu supaya pemahamannya sama tentang anggaran siluman atau anggaran bodong. Tidak pernah ada anggaran bodong dan tidak pernah ada anggaran siluman. Hasil pembahasan antara komisi, isinya adalah anggota dewan dengan SKPD dinas. Tadi saya kasih contoh sama masyarakat. Contoh tadi ada 300 miliar hibah. Yang SKPD-nya bilang, Bang saya nggak berani jalanin ini korupsi nantinya. Minta dihapus. Pertanyaan kita bilang judul gantinya mana? Ini pembahasan, tidak ada yang bodong, tidak ada yang siluman. Setelah ditandatanganin, diparipurnakan, kalau yang dikirim bukan hasil pembahasan, itu yang siluman dan bakal bodong. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Dewan. Saya mau ambil contoh lagi dan supaya semua masyarakat paham. Penguasa pengguna anggaran, penguasa adalah gubernur. Jadi habis paripurna ini selesai, dikirim ke Mendagri, harusnya yang dibahas, dikirim, ke Mendagri bisa evaluasi, ini tidak boleh. Kalaupun masih lolos, pergub keluar, APBD kan pergub setelah itu, maka gubernur bisa bilang, jangan kamu jalanin, nggak jalan. Jadi bukan mendelegitimasikan, bukan menganggap komitmen pembahasan bersama ditiadakan tanpa dikirim hasil pembahasan. Nggak ada yang siluman dan nggak ada yang bodong. Saya ambil contoh tentang UPS yang disebut-sebut. Saya biar semua masyarakat tahu. UPS itu yang bikin e-katalognya pemerintah daerah. Yang belanja pemerintah daerah, yang lelang pemerintah daerah, yang survei pemerintah daerah. Dewan kalau kontrol tadi disampaikan saya mau kontrol masuk ke ULP, unit pelelangan, dia bilang Dewan intervensi. Kita nggak berani masuk. Bayangkan saja 300.000 kegiatan, Dewan 106 mengontrol nggak mungkin bisa. Kecuali ada laporan masyarakat terhadap ketidakbenaran. Nanti temuan BPK jelas, apakah ini dimakap atau tidak. Makanya saya bilang tadi, ini mendiskreditkan institusi kedewanan. Seolah-olah pembahasan ini ilegal. Ini pembahasan normal. Jadi baik, kalau ada usulan... Kita habis waktu, kita rehat dulu saja. Pemirsa, kalau kita mendengar dari Pak Sebastian Salang tadi, siapa hantunya? Kalau hantunya satu, lumayan. Tapi Pak Salang tadi bisa terjadi kedua pihak ada kerjasama antara eksekutif, legislatif. Kalau itu terjadi itu bencana. Kenapa? Kalau yang mengawasi dan yang diawasi sudah sama-sama korupsi, siapa lagi yang akan mengawasi mereka? Kata penyair Romawi, Decimus Juvenal. Kita lanjutkan diskusi kita.